Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Sepri Dwi Rahayu dengan NPM 1911080199, kelas H semester 5, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus anak keluarga broken home. Film House of Hummingbird memiliki banyak makna yang tersirat di dalamnya, yang menceritakan seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Yoon-hee, yang sedang mencari jati dirinya. Gadis ini menjalani kehidupan layaknya seperti hummingbird atau burung kolibri yang mencari rasa manis dimanapun ia menemukannya. Yoon-hee ini sering mendapatkan kekerasan dari kakaknya. Keluarganya juga tidak harmonis, dan orang tuanya pun sering bertengkar sehingga ia kehilangan perhatian dari keluarganya. Ia juga pernah terlibat konflik dengan temannya dan terlibat pergaulan bebas dengan pasangannya. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan guru les yang bernama Young-ji. Gurunya ini sangat memahami keadaan Yoon-hee sehingga ia sering cerita permasalahannya ke gurunya itu. Ayah, ibu, dan anak adalah keluarga inti yang merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, keluarga merupakan wadah pertama dan utama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Di dalam keluarga, anak akan mendapatkan pendidikan pertama mengenai berbagai tatanan kehidupan yang ada di masyarakat. Keluargalah yang mengenalkan anak akan aturan agama, etika sopan santun, aturan bermasyarakat, dan aturan-aturan tidak tertulis lainnya, yang diharapkan dapat menjadi landasan kepribadian anak dalam menghadapi lingkungan dan menjadi motivasi terbesar yang tiada henti saat anak membutuhkan dukungan. Anak yang broken home bukanlah hanya anak yang berasal dari ayah dan ibunya bercerai, namun anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Anak yang broken home bukanlah hanya anak yang berasal dari ayah dan ibunya bercerai, namun anak yang berasal dari keluarga yang tidak utuh, di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orang tua yang sebenarnya. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran, dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya ataupun dari kakek neneknya. Ciri-ciri keluarga broken home yang pertama itu sulit percaya dengan orang lain. Anak broken home sulit mempercayai orang lain yang ada di sekitarnya, sebab anak yang tumbuh di keluarga broken home merasa orang tuanya yang selama ini ia percayai justru telah membuatnya kecewa karena telah membohonginya. Yang kedua, kurang menghargai diri sendiri. Saat anak merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, maka anak akan menimbulkan refleksi pada dirinya sendiri. Ini akan membuat anak juga tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga, posesif. Anak broken home juga biasanya memiliki sifat yang posesif. Ini bisa dilihat dari lingkungan pertemanan maupun percintaannya. Anak broken home menjadi lebih posesif karena mereka haus akan kasih sayang yang tidak didapatkan dari orang tuanya. Yang keempat, takut dibohongi. Anak broken home juga memiliki ketakutan berlebih akan dibohongi oleh orang sekitarnya. Hal ini karena anak yang broken home selalu melihat bagaimana orang tuanya membohonginya untuk menutupi semua permasalahan yang membuat anak berakhir kecewa. Yang kelima, selalu menyembunyikan perasaannya. Anak broken home lebih banyak memendam perasaannya agar orang lain tidak mengetahui perasaan mereka yang sebenarnya.
Yang keenam, tidak mempunyai identitas diri yang kuat. Anak broken home umumnya akan membandingkan hidupnya dengan teman sebayanya yang lebih jauh beruntung dan bahagia, sehingga mereka akan lebih mudah merasa depresi dan frustasi dalam menjalani hidupnya. Yang ketujuh, rasa cemas atau khawatir berlebih. Anak yang broken home juga cenderung memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi dari anak biasanya. Mereka akan merasa cemas dan terancam akan suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Dampak broken home terhadap perkembangan kejiwaan anak. Dampak pada anak pada masa ketidakharmonisan belum sampai bercerai namun sudah mulai tidak harmonis, yaitu yang pertama, anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. Yang kedua, anak merasa terjepit di tengah-tengah karena harus memilih antara ibu atau ayahnya. Yang ketiga, anak seringkali mempunyai rasa bersalah. Yang keempat, kalau kedua orang tuanya sedang bertengkar, itu memungkinkan anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Dalam rumah tangga yang tidak sehat, yang bermasalah dan penuh dengan pertengkaran-pertengkaran, bisa memunculkan 3 kategori pada anak. Yang pertama, anak-anak yang memberontak yang menjadi masalah di luar. Anak yang jadi korban keluarga yang bercerai itu menjadi sangat nakal sekali. Dan yang kedua, anak korban bercerai jadi gampang marah karena mereka terlalu sering melihat orang tuanya bertengkar. Yang ketiga, anak-anak yang bawaannya sedih, mengurung diri, dan menjadi depresi. Anak ini juga bisa kehilangan identitas sosialnya. Gangguan kejiwaan pada seorang broken home. Yang pertama, broken heart. Seseorang merasakan kepedihan dan kehancuran hati sehingga memandang hidup ini sia-sia dan mengecewakan. Yang kedua, broken relation, di mana si anak merasa bahwa tidak ada orang yang perlu dihargai, tidak ada orang yang dapat dipercayai, serta tidak ada orang yang dapat diteladani. Yang ketiga, broken values, di mana si anak kehilangan nilai kehidupan yang benar. Peran orang tua terhadap perkembangan kejiwaan anak, yaitu yang pertama, dukung anak untuk mengungkapkan perasaan mereka, baik yang positif maupun yang negatif, mengenai apa yang sudah terjadi. Yang kedua, beri kesempatan pada anak untuk membicarakan mengenai perceraian dan bagaimana perceraian tersebut berpengaruh pada dirinya. Yang ketiga, sangatlah wajar bagi anak-anak jika memiliki berbagai macam emosi dan reaksi terhadap perceraian orang tuanya. Yang keempat, ada anak-anak yang sanggup untuk menguraikan perasaan mereka, dan ada juga yang tidak. Untuk anak-anak usia sekolah, jelas sekali perceraian mengakibatkan turunnya nilai pelajaran mereka di sekolah. Yang kelima, anak-anak tidak perlu merasa mereka harus bertindak sebagai penyambung lidah bagi kedua orang tuanya. Selanjutnya, solusi membangkitkan motivasi anak broken home. Beberapa psikolog menyatakan bahwa bantuan yang paling penting yang dapat diberikan oleh orang tua yang bercerai adalah mencoba menenteramkan hati dan meyakinkan anak-anak bahwa mereka tidak bersalah. Yakinlah bahwa mereka tidak perlu merasa harus ikut bertanggung jawab atas perceraian orang tuanya. Hal lain yang perlu dilakukan oleh orang tua yang akan bercerai adalah membantu anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan rutin di rumah. Jangan memaksa anak-anak untuk memihak salah satu pihak yang sedang cekcok, dan jangan sesekali melibatkan mereka dalam proses perceraian tersebut. Nah, sekian dari saya. Apakah ada perkataan yang salah? Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.